Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarifuddin. Saya dari kelas Teknik Industri semester 2B. Saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar berupa peraturan atau yang disingkat GMPB. Pengertian GMPB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara teratur, atau dengan kata lain, percepatan sudut dan percepatan tangensial benda adalah konstan. Ciri-ciri gerak melingkar berupa peraturan: 1. Besar kelajuan linearnya tetap. 2. Berat kecepatan sudutnya tetap. 3. Besar percepatan sentripetalnya tetap. 4. Lintasan berupa lingkaran. Percepatan total. Percepatan total adalah jumlah dari seluruh percepatan yang ada, yaitu hasil dari percepatan tangensial dengan percepatan sentripetal. Percepatan tangensial atau yang biasa disebut dengan percepatan linear adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu di mana arah percepatan tangensial selalu menyinggung lintasan gerak benda berbentuk lingkaran. Di sini percepatan tangensial bisa dilambangkan dengan AT. Letaknya ada di sebelah sini. Selalu menyinggung lintasan gerak benda yang berbentuk lingkaran, sini dan di sini. Rumusnya AT sama dengan alfa kali R. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Benda dapat bergerak melingkar karena benda yang diputar tersebut memiliki percepatan menuju pusat lingkaran. Percepatan itu disebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal disebabkan oleh gaya yang menuju ke pusat lingkaran atau disebut gaya sentripetal. Percepatan sentripetal bisa dilambangkan dengan AS. AS ini selalu menuju ke pusat lingkaran. Jari-jari. Percepatan sentripetal bisa dilambangkan dengan AS. Rumusnya V kuadrat per R. Rumus percepatan total. Percepatan total dilambangkan dengan simbol A, sama dengan akar percepatan tangensial kuadrat ditambah percepatan sentripetal kuadrat. Sedangkan arah percepatan total terhadap arah radial, yaitu theta, dapat dihitung dengan perbandingan tangen. Besar theta yang diperoleh dari tan theta atau diperoleh dengan cara percepatan tangensial per percepatan sentripetal. Contoh soal percepatan total gerak melingkar berupa peraturan. Dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 radian per second kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 10 cm dari sumbu putar. Namun setelah benda berotasi selama 0,4 second, A mengalami percepatan total sebesar. Dapat diketahui percepatan sudut alfa sama dengan 15 radian per second kuadrat. Jari-jarinya 10 cm. Karena di dalam soal tersebut harus dijadikan meter per sekon, maka jari-jari tersebut harus dijadikan meter terlebih dahulu menjadi 0,1 meter. Dan berotasi selama 0,4 second atau waktunya 0,4. Mula-mula kita cari percepatan tangensial
terlebih dahulu. Kecepatan tangensial sama dengan alfa dikali R jari-jari. Kita dapat mengetahui alfanya 15 radian per second, R nya 0,1 sama dengan 1,5 meter per second. Kemudian kita mencari percepatan radian sama dengan omega kuadrat dikali R. Kita kan masih belum mengetahui omeganya itu berapa. Karena masih belum diketahui, kita harus mencari dengan rumus WT sama dengan W0 plus alfa kali T. Mengapa W0 ini 0 angkanya? Karena benda tersebut dari keadaan diam. Maka 0 ditambah 15 dikali 0,4. 15 ini alfanya, 0,4 ini waktunya, sama dengan 6 radian per sekon. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus percepatan radial atau percepatan sentripetal sama dengan 6 kuadrat dikali 0,1. 6 kuadrat 36 dikali 0,1 sama dengan 36 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita mencari rumus percepatan totalnya. Jadi rumus percepatan total sama dengan akar percepatan radial atau percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat. Percepatan radial kuadrat sama dengan 36, dimasukkan ke dalam sini, 36 ditambah 1,5 percepatan tangensialnya dimasukkan ke dalam sini juga, sama dengan akar 12 3,6 kuadrat sama dengan 12,96 ditambah 1,5 kuadrat sama dengan 2,25 sama dengan akar 15,21 sama dengan akar 15,21 adalah 3,9 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya D. Hubungan pada roda-roda. Sebelum kita mengetahui cara cepat, kita harus paham konsep gerak melingkar. Jika ada benda yang memutar membentuk lintasan lingkaran, maka akan ada besaran-besaran fisika yang menempel pada benda tersebut. Misalkan benda tersebut menempel di sini, maka besaran fisika tegak lurus terhadap R jari-jari. Simbolnya adalah V. V ini adalah kecepatan linier. Satuannya meter per sekon. Selain V, akan muncul besaran fisika yaitu omega. Satuannya radian per sekon. Omega ini adalah kecepatan sudut yang arahnya tegak lurus, arahnya ke atas, tegak lurus terhadap V dan R. Nah, dari konsep gerak melingkar ini dapat kita ketahui bahwasanya rumus V sama dengan omega dikali R. Kedua, V selalu tegak lurus dengan R dan berada di lintasan lingkaran, dan omega letaknya
tegak lurus terhadap R dan V. Nah, dari konsep gerak melingkar tersebut kita mendapatkan rumus V sama dengan omega dikali R. Kemudian hubungan pada roda-roda kita hanya mengingat satu rumusnya, V sama dengan omega dikali R. 2. V selalu tegak lurus dengan R atau berada di lintasan lingkaran. Ketika omega letaknya di pusat lingkaran. Yang pertama, hubungan pada roda-roda. Hubungan roda sepusat. Hubungan roda sepusat ini adalah dua roda dihubungkan dengan satu sumbu yang letaknya ini di sebelah tengah. Nah, hubungan roda sepusat ini dapat kita ketahui pada contoh pada roda kipas angin. Pada baling-baling kipas angin terdapat sistem hubungan roda-roda sepusat karena arah putarannya searah. Kalau dilihat dari rumus yang konsep tadi, jika terletak di tengah-tengah ini adalah omega, maka kita masukkan rumus V sama dengan omega kali R. Kita akan mencari omeganya, maka omega sama dengan V per R. Karena roda-roda ini sepusat dan arah putarannya searah, maka omega 1 sama dengan omega 2, atau dilihat dari gambar yang ada di sebelah kanan, omega A sama dengan omega B. Maka kita jabarkan VA per RA sama dengan VB per RB. Yang kedua, hubungan pada roda-roda bersinggungan atau rantai. Jika dua roda dihubungkan dengan rantai seperti roda gear sepeda atau sabuk seperti katrol, kelajuan linear kedua roda akan sama karena mengikuti kelajuan linear rantai. Pada roda-roda yang dihubungkan rantai berlaku: 1. Arah putar kedua roda sama. 2. Kelajuan linear kedua roda sama. Jika dilihat dari gambar yang sebelah kiri, hubungan pada roda-roda ini atau ini hubungan roda-rodanya berada di lintasan, berarti V1 sama dengan V2. Kita tulis rumusnya, V sama dengan omega dikali R. Omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Hubungan pada roda-roda yang ketiga, hubungan roda-roda yang bersinggungan. Contoh, mesin jam. Jika roda pertama diputar searah jarum jam, maka roda kedua berputar berlawanan jarum jam. Namun kecepatan linear kedua roda sama. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Hubungan pada roda-roda tersebut berada di lintasannya atau di tengah. Nah, kita kan bisa melihat hubungan roda ini kan di lintasan lingkaran, maka
V1 sama dengan V2, V1 atau VA kecepatan linear roda A, V2 kecepatan linear roda 2 atau VB kecepatan linear roda B. Kita tuliskan rumus. V sama dengan omega dikali R. V1 sama dengan V2 omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Yang keempat, hubungan pada roda-roda. Hubungan roda bergerigi hampir sama caranya dengan hubungan roda yang bersinggungan. Kita lihat dulu hubungan roda tersebut. Hubungan roda tersebut berada di lintasannya atau di pusatnya. Kita bisa melihat di gambar tersebut berada di lintasannya, maka VA sama dengan VB. Kemudian kita tuliskan rumus. V sama dengan omega dikali R. Nah, ini kan bergerigi, maka V sama dengan omega dikali N. N ini apa? N ini adalah jumlah gigi yang ada pada roda tersebut. Kemudian omega A dikali NA, roda gigi yang ada di roda A, sama dengan omega B kali NB, roda gigi yang ada di roda B. Atau bisa dituliskan omega A per omega B sama dengan NB jumlah gigi B yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 roda gigi B per NA jumlah roda gigi A yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 roda gigi A. Sekarang masuk ke contoh soal hubungan roda-roda. Contoh soal, 3 buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Dari ketiga roda, R1 sama dengan 20 cm, R2 10 cm, R3 sama dengan 5 cm. Jika kecepatan sudut roda pertama adalah 100 radian per sekon, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Di sini dapat kita ketahui R1 sama dengan 20, R2 sama dengan 10 cm, R3 sama dengan 5 cm. Kecepatan sudut lambangnya adalah omega. Omega 1 sama dengan 100 radian per sekon, dan yang ditanyakan adalah omega 3. Kalau dilihat dari gambar dari contoh soal tersebut, hubungan roda-rodanya berada di luar lintasan, maka kita tulis V1 sama dengan V3. Tadi kan di rumusnya V sama dengan W kali R, maka W1 dikali R1 sama dengan omega 3 dikali R3. Yang ditanyakan adalah omega 3 nya, maka omega 3 keluar sama dengan omega 1 dikali R1 per R3 sama dengan, kita masukkan omega 1 nya 100 dikali R1 nya 20 cm per R3 nya 5 cm. Kita coret 20 sama 5, 20 dibagi 5 hasilnya 4 sama dengan 400 radian per sekon. Demikianlah pembahasan tentang gerak melingkar berubah peraturan
hubungan pada roda-roda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.